Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Enintias dari kelas 12 BDP 1 nomor absen 21. Saya dari jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran SMKN Mojoagung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal usaha saya yang sudah saya buat yang bernama Sus Coklat Lumer. Yuk mari simak penjelasan proposal berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang produk yang sudah saya buat. Mengapa sih saya ingin meluncurkan produk kue sus ini? Karena kue sus coklat lumer ini merupakan camilan keluarga yang banyak sekali peminatnya saat perayaan agama. Cemilan ini memiliki cita rasa yang enak dan lezat. Fla coklat di dalamnya membuat cemilan ini semakin istimewa. Kue sus coklat lumer ini memiliki tekstur yang renyah dan gurih, sehingga banyak sekali yang menyukai cemilan satu ini, baik dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Yang kedua, dalam mendirikan sebuah usaha, kita butuh sekali prinsip atau tujuan agar usaha tersebut berjalan dengan baik. Di sini, saya memiliki visi dan misi usaha. Berikut visi dan misi usaha saya. Visinya adalah menjadi produsen olahan kue sus coklat lumer yang terbaik, menjadikan olahan kue sus coklat lumer sebagai kegiatan usaha kuliner, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, mengembangkan jiwa sebagai wirausaha muda. Sedangkan misinya adalah menjual produk berupa kue sus coklat lumer dengan harga terjangkau, tetapi dengan kualitas dan rasa yang enak, yang bisa dinikmati oleh konsumen. Berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan ramah. Membuat olahan kue sus coklat lumer yang unik, sehingga dapat dengan mudah menarik konsumen agar membeli produk buatan kami. Yang ketiga, agar usaha berjalan dengan baik, kita membutuhkan analisis SWOT untuk mengukur seberapa pantas usaha ini di mata konsumen. Berikut analisis SWOT usaha saya. Menciptakan ide-ide kreatif sebagai penarik minat pembeli atau pelanggan. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Produk ini memiliki cita rasa fla coklatnya yang khas dan juga enak. Cemilan ini tanpa ada campuran bahan pengawet. Cemilan ini memudahkan para konsumen sehingga bisa dijadikan sebagai cemilan keluarga di rumah atau dimanapun. Bahan baku cemilan ini mudah didapatkan. Tentunya harga bahan bakunya sendiri terbilang cukup murah, dan usaha cemilan ini memiliki potensi lebih tinggi daripada pesaing. Yang kedua adalah weakness. Apabila pengiriman atau pembelian jarak jauh akan berpotensi buruk dan bisa membuat produk menjadi rusak. Harga bahan baku produk yang tidak tetap, sehingga dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Usaha ini cukup sulit untuk membangun citra brand yang kuat di mata para konsumen dan masyarakat. Sekarang ini variasi kue kering yang ditawarkan sudah mulai banyak, sehingga banyak sekali pesaing di tengah lingkungan kita. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Maraknya ide-ide baru yang muncul membuat industri kuliner tidak akan surut dan terus berkembang. Usaha ini memiliki kesempatan untuk bisa memperluas lahan bisnis melalui berbagai cara dengan mudah. Menjelang perayaan agama, kue sus coklat lumer ini akan meningkat drastis. Terdapat platform penjualan online sehingga jangkauan konsumen dapat tersebar secara luas. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Sudah banyak pelaku usaha yang membangun bisnis yang sama. Kebanyakan para konsumen mulai jenuh dengan rasa yang manis. Terdapat berbagai macam hoax tentang kue sus yang tidak higienis dan kotor. Banyak pesaing yang menawarkan produk yang sama, tetapi harganya relatif murah dengan jumlah isi yang lebih banyak. Selanjutnya, yang keempat, saya juga menggunakan analisis marketing mix, sehingga saya bisa menjangkau konsumen dari segi 4P, diantaranya sebagai berikut. Produk ini merupakan salah satu jenis makanan yang biasanya dikonsumsi sebagai makanan penutup atau dessert. Cemilan ini didapat konsep ide dari makanan luar yang modern dan dengan segmen anak-anak yang suka terhadap coklat. Produk cemilan ini memiliki varian rasa coklat yang lumer, sehingga konsumen yang suka manis-manis bakal ketagihan. Usaha kami dalam pengemasan produk sangat terjamin 100% bersih dan higienis.
Yang kedua adalah promotion atau promosi. Usaha kami mempromosikan lewat media sosial dan platform digital seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Usaha kami juga menawarkan promo spesial untuk pelanggan setia dan saat event-event tertentu. Memberikan kupon hadiah yang nanti bisa ditukarkan pada saat mendekati event perayaan hari spesial agama. Kami juga menyewa foto katalog makanan untuk mempromosikan. Yang ketiga adalah place atau tempat. Lokasi toko dengan lokasi supplier barang cukup dekat, sehingga tidak perlu khawatir jika stok barang menipis. Letak toko kami mudah dijangkau, karena toko kami dekat dengan jalan raya yang sering dilalui lalang kendaraan. Selain itu juga tempat kami mudah dijangkau oleh jasa kirim, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir. Kita memiliki marketplace dan website. Di sana kalian bisa melihat dan mengecek stok barang, harga jual, dan rincian keterangan barang. Dan yang terakhir adalah price atau harga. Harga cemilan kue sus coklat lumer ini bisa kalian jangkau karena kami memberikan harga yang cukup relatif murah, hanya 7.000 per pieces. Kamu bisa cicipin cemilan enak satu ini. Kami juga memiliki paket harga khusus untuk bulan Ramadan dan event tertentu. Konsumen bisa melakukan pembayaran melalui cash, debit, dan e-wallet atau pembayaran digital. Harga kue sus coklat lumer ini kini bisa dijangkau semua kalangan, baik bawah, menengah, dan ke atas. Cocok juga untuk pelajar dan ibu rumah tangga. Berikutnya yang kelima adalah analisa modal. Di sini analisis modal mencakup harga pokok produksi atau HPP yang dimana kita bisa tahu berapa perhitungan harga jual dari menyusun bahan baku produksi. Yang pertama kita akan membahas biaya bahan baku diantaranya tepung terigu, tepung maizena, gula, telur, mentega, garam, coklat batangan, coklat bubuk, air, baking powder, pasta vanili, plastik klip. Dan biaya pendukung meliputi biaya transportasi, biaya promosi, biaya pengemasan, dan biaya peralatan. Total jumlah biaya bahan baku sebesar Rp110.000, sedangkan untuk biaya pendukung sebesar Rp167. Selanjutnya perhitungan HPP atau harga pokok produksi. Jadi dari total modal yang dikeluarkan sebesar Rp277.000 dapat menghasilkan 55 pieces dalam satu kali produksi dan keuntungan yang ingin diperoleh sebesar Rp2.000 per pieces. Cara menghitung laba atau ruginya adalah harga pokok sama dengan modal yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah produksi yang dibuat. Setelah mengetahui hasilnya, harga pokok ditambah dengan laba yang ingin diperoleh dan hasil tersebut adalah HPP atau harga pokok produksi dalam satuan atau pieces. Yang keenam adalah perhitungan laporan laba rugi yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Yang akan kita bahas laporan laba rugi terlebih dahulu. Di sini saya menjual 55 pieces dengan harga Rp7.000. Dari total seluruh penjualan adalah Rp385.000. Jadi laba dari seluruh penjualan adalah total penjualan dikurangi total bahan baku dikurangi total biaya pendukung, yang hasilnya adalah total seluruh laba dari penjualan tersebut senilai Rp108.000. Berikutnya laporan perubahan ekuitas yang dihitung dari modal awal dikurangi laba yang diperoleh dan hasilnya menjadi modal akhir. Berikutnya neraca, ada dua perhitungan yaitu aktiva dan pasiva. Yang aktiva perhitungan dari total kas dan laba. Setelah itu dijumlah, total aktivanya sebesar Rp385.000. Sedangkan yang pasiva adalah total modal akhir sejumlah Rp385.000 sehingga total aktiva dan pasiva menjadi balance. Yang ketujuh yaitu menghitung analisa keuntungan dengan metode BEP. Ada dua jenis metode perhitungan, yang pertama BEP dalam rupiah dan yang kedua BEP dalam unit. Cara menghitungnya adalah kita terlebih dahulu harus tahu biaya FC dan VC. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus menghitung BEP dalam rupiah dan dapat disimpulkan total perhitungan rumus BEP dalam rupiah adalah Rp3.690.000 per pieces. Berikutnya menghitung BEP dalam unit. Dapat disimpulkan total perhitungan BEP dalam unit adalah 526 gram per pieces.
Lanjut, yang ke-8 adalah analisis resiko, meliputi resiko keuangan, resiko operasional, resiko pemasaran, dan resiko produk. Pertama, kita akan membahas resiko keuangan, yaitu kurangnya modal usaha yang dapat membuat keterlambatan proses produksi berlangsung. Terdapat biaya ongkir apabila pembelian di luar Pulau Jawa, harga bahan baku yang tidak tetap, dan dapat memungkinkan untuk harga jual produk yang berubah. Naiknya harga bahan bakar membuat semua pelaku usaha khawatir. Kedua, resiko operasional. Kekurangan tenaga kerja membuat proses produksi terlambat dan agak lebih lama. Produk cemilan ini harus ada label standar kesehatan atau BPOM dari pemerintah sebelum diperjualbelikan. Kita adalah toko online dan offline tetapi tidak buka 24 jam. Terlalu minimnya unit yang diproduksi sehingga usaha ini tidak bisa memenuhi target pasar. Next, yang ketiga, resiko pemasaran. Dikarenakan proses produksi yang masih manual, masyarakat beranggapan bahwa produk ini kurang higienis di mata yang memandang. Berkembangnya zaman membuat tren cukup berubah-ubah. Terlalu banyak usaha produk yang sejenis dan dengan brand yang berbeda dan terkenal. Produk ini terkenal di Pulau Jawa saja, sehingga cukup sulit untuk memasarkan ke luar pulau. Dan yang terakhir adalah resiko produk. Bahan baku yang terlalu lama disimpan, lama-kelamaan akan timbul bau menyengat jika tidak segera diolah. Cocok tidaknya produk jika diberikan ke konsumen yang suka manis-manis dan coklat, dan dengan yang tidak suka itu. Lama-kelamaan, produk yang dijual mulai berkurang kualitas dan rasanya. Menurunnya kualitas bahan pokok juga mempengaruhi penurunan kualitas produk dan bisa menjatuhkan omset penjualan. Berikutnya adalah kesimpulan dari seluruh materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam memilih usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang akan didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek yang lain berkenaan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dan dapat disimpulkan bahwa usaha ini akan berkembang dan mencapai keberhasilan. Yang terakhir adalah saran. Bagaimana kita bisa memotivasi pengusaha lain dalam menjalankan usaha yang sedang dirintis sekarang? Dalam mendirikan usaha, sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tepat. Dan seorang wirausaha harus selalu kreatif dan inovatif. Kita harus semangat berwirausaha, dan itu harus tertanam dalam diri kita. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang tidak sengaja. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, good luck.